Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini kita akan membahas materi dari bab 5, pola pewarisan sifat pada hukum Mendel untuk subtopik penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, adik-adik, penyimpangan semu hukum Mendel itu terdiri dari polimeri, kriptomeri, epistasi dan hipostasi, atavisme dan komplementer. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu ya adik-adik dari penyimpangan semu hukum Mendel ini. Nah, yang pertama adalah polimeri. Polimeri adalah pembastaran heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Nah, jadi contohnya adik-adik ya, misalkan P1 kita silakan dengan merah dengan putih. Nah, merah memiliki sifat M1, M1, M2, M2. Jadi itu adalah sifat dominannya, yaitu M1 besar. Nah, kemudian M1 besar, M2 besar, M2 besar. Seperti itu dia. Nah, kemudian disilangkan dengan yang berwarna putih. M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Maka gamet yang terbentuk nanti adalah M besar 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Maka F1-nya adalah M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, kemudian apabila F2 nanti adik-adik ya dari P2-nya F1 disilakan dengan F1-nya, maka setelah kita masukkan ke dalam tabel papan catur seperti inilah dia adik-adik ya. Di mana sifat merah itu adalah sifat dominan, maka setiap ada huruf besar, maka sifatnya adalah merah. Jadi adik-adik ya, apabila kita lihat dalam tabel ini, nah tabel yang pertama ini adalah merah, 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 dan yang terakhir adalah putih karena tidak ada sifat dominan. Maka yang putih ini adalah sifat yang resesif ya adik-adik. Nah, jadi dari hasil persilangan ini maka diperolehlah merah berbanding putih, yaitu 15/1. Nah, perbandingan ini telah menyimpan dari hukum Mendel ya adik-adik, di mana hukum Mendel dengan dua sifat beda atau yang dihibrid itu menghasilkan keturunan 9/3/3/1. Nah, sedangkan polimeri ini adalah 15/1. Nah, berarti sudah menyimpang dari hukum Mendel ya adik-adik. Itulah yang disebut dengan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Nah, berikutnya adalah persilangan dengan kriptomeri. Nah, kriptomeri adalah pembastaran heterozigot dengan adanya sifat yang tersembunyi atau kriptos yang dipengaruhi oleh suatu keadaan. Jadi, kriptomeri ini terjadi pada bunga Linaria marokana. Nah, jadi adik-adik ya, kalau kita lihat di sini ada yang mempengaruhi. Nah, jadi kalau kita lihat P1-nya A besar, B kecil, B kecil itu merah, disilangkan dengan A kecil, B besar itu berwarna putih. Maka gamet yang terbentuk adalah A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Maka F1-nya menjadi ungu, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, adik-adik ya, jadi apabila kita silangkan P1-nya F1 dengan F1, ungu dengan ungu, maka nanti kita bisa lihat di sini adik-adik dalam tabel ini. Nah, jadi A besar, B besar itu adalah ungu. Kenapa? Karena A besar ketemu B besar, maka dia berwarna ungu. Nah, seperti itu juga ya adik-adik, A besar, B besar, B kecil itu ungu. A besar, A kecil, B besar itu ungu. Karena bertemu A besar dengan B besar. Nah, A besar, A kecil, B besar, B kecil itu ungu. Kemudian A besar, B kecil itu ungu. Kemudian A besar, B kecil itu adalah berwarna merah. Nah, seperti sifat orang tuanya ya pada P1 ya adik-adik. Nah, kemudian A besar, A kecil, B besar, B kecil itu ungu. A besar, A kecil, B kecil, B kecil itu adalah merah karena hanya ada A besar saja. Nah, kemudian A besar, A kecil, B besar itu ungu. A besar, A kecil, B kecil itu ungu. A kecil, B besar itu adalah berwarna putih karena hanya ada B besar saja. Nah, A kecil, B kecil itu adalah berwarna putih. A besar, A kecil, B kecil itu ungu. A besar, A kecil, B kecil itu berwarna merah.
A kecil, B besar, B kecil itu berwarna ungu, dan A kecil, B kecil, B kecil itu adalah berwarna putih. Nah, jadi adik-adik ya, kita bisa lihat perbandingannya. Maka ungu berbanding merah berbanding putih adalah 9 berbanding 3 berbanding 4 ya adik-adik. Nah, itulah dia perbandingan kriptomerik. Nah, berikutnya adalah epistasi dan hipostasi. Nah, epistasi adalah faktor pembawa sifat yang menutupi kemunculan sifat yang lain, sekalipun sifat tersebut dominan. Sedangkan hipostasi adalah faktor yang tertutupi oleh faktor epistasi yang tadi. Nah, jadi adik-adik kita bisa lihat persilangannya di sini. Apabila P1 hitam, H besar, K kecil. Jadi hitam ini H besar, dia sifat dominan menutupi sifat yang resesifnya. Nah, kemudian disilangkan dengan H kecil, K besar, yaitu sifat kuning ya adik-adik. Nah, jadi K besar itu adalah sifat dominannya menutupi H kecil. Nah, maka gamet yang terbentuk adalah H besar, K kecil, dan H kecil, K besar. Maka F1-nya setelah kita gabung H besar, H kecil, K besar, K kecil. Maka yang terbentuk adalah sifat hitam ya adik-adik. Nah, jadi di sini hitam epistasi terhadap kuning. Seperti itu dia adik-adik ya. Makanya terbentuk warna hitam. Jadi setiap ada H besar, maka itu nanti adalah berwarna hitam. Apabila tidak ada H besar, kalau ada K yang besar, maka itu sifatnya kuning. Nah, jadi kalau dia hurufnya sama-sama kecil, maka dia tidak memunculkan warna atau disebut dengan warna yang putih. Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik. Nah, apabila P2 kita silangkan F1 dengan F1, maka nanti gamet yang terbentuk adalah H besar, K besar, H besar, K kecil, K besar, H kecil. Maka apabila kita satukan gamet-gamet ini, H besar, K besar. Nah, ingat ya adik-adik, setiap ada H besar, maka nanti H besar itu adalah epistasi yang menutupi K besarnya. Maka yang terbentuk adalah warna hitam. H besar, K kecil itu juga hitam. H besar, K besar itu hitam. Kemudian H besar, K besar, K kecil itu adalah hitam. Kemudian H besar, K besar, K kecil itu hitam. H besar, K kecil itu adalah hitam. Kemudian H besar, K besar, K kecil itu hitam. H besar, K kecil itu hitam. Kemudian H besar, K besar itu hitam. H besar, K besar, K kecil itu hitam. H kecil, K besar itu kuning. H kecil, K besar, K kecil itu kuning. H besar, K besar, K kecil itu hitam. H besar, K kecil itu hitam. H kecil, K besar, K kecil itu kuning. Dan H kecil, K kecil itu tidak menunjukkan warna atau disebut dengan warna putih. Jadi, hasil persilangan epistasi dan hipostasi ini adalah hitam berbanding kuning berbanding putih, yaitu 12 berbanding 3 berbanding 1. Nah, berikutnya adalah atapisme. Atapisme adalah sifat yang hipostasi pada suatu keturunan yang pada suatu seed muncul kembali. Selain mengalami berbagai modifikasi fenotip karena adanya peristiwa aksi gen tertentu, terdapat pula penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi dari nisbah fenotipnya, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen. Nah, jadi biasanya atavisme ini terjadi pada pial ayam ya adik-adik. Nah, jadi terdapat ada 4 macam bentuk dari pial atau jengger ayam, yaitu walnut, rose, pea, dan single. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya bentuk dari pial dari ayam ya. Ada single, ada walnut, ada rose, ada pea. Nah, bagaimana persilangan yang terjadi pada atavisme? Nah, persilangan ini biasanya terjadi pada ayam ya adik-adik. Nah, jadi apabila persilangan ayam rose dengan ayam pea menghasilkan keturunan dengan bentuk jengger yang sama sekali berbeda dengan bentuk jengger kedua orang tuanya. Nah, akan terbentuk ayam hibrid ya adik-adik hasil persilangan yang memiliki jengger nanti yang berbentuk walnut. Nah, apabila
ayam walnut ini disilangkan dengan samanya, maka nanti kita lihat ya dalam tabel ini ya adik-adik. Nah, apabila P1 rose dengan P disilangkan, maka gametnya R besar P kecil, R kecil P besar. Nah, apabila F1 disilangkan dengan samanya ya, yang terbentuk adalah walnut ya adik-adik, R besar R kecil, P besar P kecil. Nah, apabila walnut disilangkan dengan walnut, nah nanti gamet yang terbentuk adalah R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Nah, apabila seperti ini ya, adik-adik kita buat dalam papan catur, nanti hasilnya seperti yang ada dalam tabel papan catur ini. R besar, P besar, P besar itu adalah walnut. Nah, ingat ya adik-adik, setiap ada R besar ketemu dengan P besar itu adalah walnut. Kalau hanya R besar saja, P-nya kecil, keduanya adalah rose. Nah, kemudian kalau R kecil, P-nya yang besar adalah P. Kemudian kalau R kecil, P kecil, P kecil, itu adalah single. Nah, jadi adik-adik ya, dari tabel papan catur ini, dari hasil perolehan F2-nya, maka sifat yang dihasilkan adalah walnut berbanding rose berbanding PH berbanding single, itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, berikutnya adalah persilangan komplementer. Nah, komplementer adalah gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila ada salah satu gen yang tidak hadir, maka munculnya karakter fenotip tersebut tidak muncul atau tidak sempurna. Nah, contohnya kita bisa lihat pada bunga Lathyrus odoratus. Terdapat dua gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen warna bunga. Nah, gen C besar membentuk pigmen warna, sedangkan C kecil tidak membentuk pigmen warna. Gen P besar membentuk enzim pengaktif, dan gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Jadi persilangannya bisa kita lihat dalam tabel ini adik-adik. Nah, apabila P1 kita silangkan C besar, P kecil, P kecil dengan bunga berwarna putih, disilangkan dengan C kecil, P besar, yaitu bunga putih juga. Maka gamet yang terbentuk adalah C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Maka nanti F1-nya adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nanti membentuk bunga berwarna ungu. Nah, apabila P2 kita silangkan bunga ungu dengan bunga ungu dari F1-nya, maka nanti gamet yang terbentuk adalah C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Nah, jadi kalau kita gabung dia ya adik-adik gamet-gamet ini, maka nanti akan menghasilkan keturunan C besar, P besar, P besar itu adalah bunga ungu. Nah, ingat ya adik-adik, setiap ketemu C besar dengan P besar, maka nanti akan terbentuklah bunga berwarna ungu. Sedangkan kalau C besar saja, ya adik-adik seperti orang tuanya juga ya adik-adik di P1 tadi ya, berarti akan berwarna putih. Nah, apabila C kecil dan P besar yang terbentuk, maka juga berwarna putih. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa lihat ya adik-adik, berwarna ungu, putih, ya, itu adalah 9 berbanding 7. Nah, itulah hasil dari persilangan komplementer yang menyimpang dari hukum Mendel, di mana hukum Mendel kita tahu ya adik-adik, dengan perbandingan F2, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Demikian pembelajaran kita ya adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Terima kasih.